Halo semuanya, kembali lagi dengan kami di sini Kreativisual Project. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial ya. Iya, sangat spesial. Sangat Ya. spesial banget karena ini alumninya juga sudah lumayan lama juga gitu. Dan sekarang sudah terbukti gitu bahwa ada hasilnya lah gitu. Oke, kita langsung sambut aja langsung. Perkenalkan dulu. Perkenalkan dulu. Halo, apa kabar kalian? Alhamdulillah. Baik ya, puasa ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasa. Oke, tadi udah dibilang alumninya lumayan tua ya. Lumayan, sekitar 10 tahun ya. 10 sampai 11 tahun mungkin. Waduh. Oke. Berarti masuk ke sini tuh sekitar tahun berapa? 2009. 2009. Kita selesai 2010 2011. Antara itulah mudah lupa ya. Udah. Tapi guru-gurunya nggak dilupakan kok. Pasti sih. Udah lama banget ya dari yang kemarin, berarti lebih tua ini ya. Iya, lebih Jangan tua. diperjelas tuanya. Lebih legend lah. Lebih legend. Kita masih mungkin masih kelas berapa itu ya? SD mungkin. SD ya. Sekarang angkatan keberapa? Ini di DKP ya? Ya, DKP. 11. Oh, dulu di pertama kali saya masuk itu udah angkatan kedua DKV-nya. Teman-teman saya seperti Erwin Bebek dulu ya, mungkin Ibu Eka tahu lah, Ibu Ena ya. Itu sih. Dan aku kebetulan juga maunya sih DKP waktu itu, tapi nggak punya laptop, nggak usah lah. Ya diwajibkan ya. Oh iya juga ya. Iya. Pas lagi dulu tuh DKV itu kakaknya jurusan apa? Saya. Iya. Bu, disebutin apa enggak, Bu? Saya dulu kriya kayu. Oh, kriya Ini kayu. bikin meja, bikin lemari, Oke. pokoknya perkayuan lah. Oke. Pas lagi dulu tuh pas lagi kakak masuk tuh itu angkatan keberapa? Wah, kayu itu salah satu jurusan yang paling tua di Oke. SMK 1. Jadi mungkin, nah, di kami masuk itu alumni angkatan pertama kayu, dia udah jadi guru di sini. Paham nggak? Alumni. Jadi kita masuk di 2009. Nah, gurunya itu adalah angkatan pertama untuk jurusan kayu. Pak Junai ya dulu ya. Pak Junai. Oh, Pak Junai. Nah, Ya, jadi ya. kebayang kalau misalkan suatu saat DKP angkatan pertama misalkan Rijal atau Edi, dia jadi guru di DKP angkatan keberapa gitu. Nah, seperti itu. Oh ya, paham. Wah, Begitu. tua juga ya. Lumayan tua. Lumayan, Tapi Pak lumayan. Junai itu baby face kok. Iya. Wah iya bener. Iya. Dikira Pak Juno itu baru-baru masuk. Oh, udah lama. Pak Tamjid tahu? Tahu. Oh, itu guru ini kan gambar bangunan. Nah, beliau itu angkatan pertama di SMK Negeri 1 Banjarbaru. Jurusan kayu juga. Ya, dan beliau itu ya murid-murid Pak Gajali, Pak Dwi, Bu Badriah juga. Angkatan pertama di kayu jadi guru di sini. Wah. Bu Banyak Badri ya? yang mana? Nah, itu Kurang tahu juga. saya juga sekolah 3 tahun baru 17 kali ketemu waktu itu. Dihitung dong 17 kali. Bisa ya? Sayanya yang kurang masuk. Nih Kak, mau nanya-nanya sedikit nih. Pengalaman saat masih sekolah di jurusan kayu itu gimana sih? Banyak pengalaman. Apa ya? Sebenarnya masuknya saya di kayu itu karena kebetulan. Kebetulan. Nah, karena memang saya tuh tidak terlalu tertarik sebenarnya ini harus saya jujur ya, karena ini memang saya selalu katakan saya tidak pernah tertarik dengan dunia perkayuan, tapi teman yang mengajak saya ke situ waktu itu Aldi. Namanya. Nah, karena Aldi itu kakaknya dulu alumnus di jurusan tersebut. Nah, tapi saya berpikir SMK ini ada 2 bidang. Yang pertama adalah non akademis dan akademis. Iya, jadi kita harus bisa belajar seperti bahasa Indonesia dan lain-lain. Nah, pertama kali masuk 3 bulan pertama tuh saya memang agak sedikit bingung dalam hal perkayuan. Tapi yang namanya cinta kan perlahan, ada PDKT. Pendekatan. Ya, nah ternyata ketika kita bisa mulai mengaplikasikan apa yang diajarkan oleh guru-guru, itu ada sedikit manfaatnya. Kemudian saya gali, akhirnya bisa saya membuat beberapa item meja dulu waktu itu, ada juga kursi. Nah, kebetulan dulu di era kami itu SMK 1 masih menerima kayak semacam orderan dari luar. Oh. Ya,
gitu ya Bu Eka ya dulu ya. Jadi ada semacam kayak menerima orderan dulu dan itu banyak. Nah, dulu cuma yang diperuntukkan itu kelas 3 dan kelas 2 karena mungkin lebih pengalaman. Iya, lebih Nah. pengalaman mungkin. Nah, saya ini memang orangnya jiwa dagang. Oke. Saya suka berdagang. Nah, Saya tanya dong, ini dapat gaji ya? Dulu tuh saya sudah ngomong kayak gitu. Si kakak kelas bingung dong. Iya. Ini anak baru songong banget. Langsung tanya gaji Oh, kan. berarti itu pas kelas 2. Saya kelas 1. Oh, kelas 1. Iya, kelas 1 sih. Itu yang lagi kerja tuh kelas 2 sama kelas 3. oh iya. Terus saya mengajukan diri ke guru waktu itu. Pak, kalau perlu tenaga kami mau gitu. Walaupun di bidang amplas atau Iya. finishing Oke. diterima dan dapat duit. Dan dari situ, jadi karena ada sesuatu hasil yang menurut saya bisa untuk kedepannya makin digali, akhirnya saya jatuh cinta sama kayu. Begitu. Kalau pengalaman sangat banyak ya. Terutama kalau dalam bidang perkayuan itu kita juga harus mengerti kontrol emosi juga pada saat membuat karya itu kan. Karena kayu itu kan nggak cuma meja dan kursi atau lemari, tapi tentang ukiran. Iya. Ya, itu kan seni tuh. Seni. Ukiran, kemudian bagaimana cara pemasaran. Dan dulu kita setiap tahun itu ikut pameran ya Bu ya. Pameran di salah satu pusat kota seperti di Murjani, setiap tahun kan ada expo. Nah, itu kita bangga tuh. Produk-produk kayu itu juga diapresiasi Iya, dipamerkan. dan itu langsung dibeli biasanya oleh staf-staf pemerintah kayak misalkan kayak tempat tisu. Oke. Nah, dan itu di era 2019 saya dulu sudah meminta collab antar kria. Jadi seperti tempat tisu itu biar lebih elok lagi, kolaborasi dong dengan tekstil. Iya, bagus dibalut gitu kan. Betul. Nah, jadi seperti itu. Itu 2009 seperti itu. Jadi kria-kria itu diajak untuk bisa berkolab ya. Nah, dulu seandainya karena mungkin proses juga ya DKP sendiri juga dulu di era kami juga magangnya kebanyakan di percetakan ya Bu ya. Di percetakan, kemudian di tempat-tempat distro dulu. Ada distro hitam putih ya Bu ya. Nah, itu rekan-rekan saya magang di situ. Maksudnya mungkin proses. Akhirnya kesini kan fisiknya macam-macam. Ada gambar iklan mungkin ya DKP, logo. Nah, saya perkayuan dulu memahami DKP. Oke. Nah, karena ketertarikan saya itu banyak. Nah, kelas 2 itu masuk pembelajaran kewirausahaan. Dulu gurunya Pak Firdaus. Pernah menjabat juga jadi kepala sekolah. Nah, pada saat wirausaha itu di situ saya justru yang paling tertarik. Menarik juga. Itu pengalaman saya sih beberapa yang saya lihat. Oke. Itu kan di bidang kria kan, di bidang Kria. ibaratkan di akademik. Iya. Nah, pas lagi di sekolah di SMK tersebut, ada nggak sih experience di luar akademik gitu, misalkan kayak ikut lomba atau apa gitu? Kebetulan saya ini sejuta umat ya. Saya tuh sebenarnya aktif banget di kesenian. Saya dulu punya band, kemudian kita mewakili salah satu kompetisi nasional Jingle Dare 2019 ya Bu ya. Nah, itu dulu performance-nya di Murjani. Kita diadu ratusan band lah. Oke. Nah, kemudian saya juga aktif ngajakin teman-teman yang mungkin mau ngeband, adik kelas juga waktu itu. Karena kan saya udah naik ke kelas 2 ya. Lumayan aktif di kesenian. Nah, saya juga bergerak di bidang hiburan, seperti saya juga MC ya. Oh, Nah, oke, jadi MC. di tahun 2010 itu 2009-2010 tuh saya sudah aktif menjadi MC di gigs ataupun event di pensi dulu, pentas seni. Iya, Pak. Begitu. Jadi nilai ketertarikan saya di seni itu sangat tinggi. Jadi sama yang kayak kemarin ya, seninya kental. Iya. Jiwa seninya kental Iya. gitu, dan jiwa pengen taunya juga kental gitu. Iya. Oke. Mungkin di era itu saya sudah keponya sangat tinggi. Nih ya, mau nanya lagi nih. Iya. Sekarang kan lagi zaman pandemi. Hmm. Kesibukan sehari-harinya ngapain, Kak? Apa ya? Kesibukan saya sih
sehari-hari yang ngurus usaha, itu yang paling penting. Oke. Saya kan juga punya produk minuman Thai tea dan itu sudah berjalan sekitar 4 tahun. Pernah dengar Kukuk Oke. Thai tea ya? Pernah. Pernah. Itu punya saya. Oke. Kemudian bikin KP juga dan memperkerjakan anak-anak SMK 1. Jadi kokinya dari SMK 1 Tata Boga, kemudian manajernya itu dari perhotelan. Nah, kemudian istri saya juga perkantoran, jadi bikin administrasi sendiri. Iya. Nah, yang gak jelas itu saya perkayuan tapi larinya ke wirausahaan. Karena tadi ngambil ilmu dagangnya. Jadi memang kalau dari segi kayu tuh saya tidak terlalu, ya kalau nilainya 100 saya cuma 70% lah memahami. Tapi bikin dulu bisa, cuma nilai jualnya itu yang saya pahami. Jadi kalau dulu orang mencari bagaimana membuat, nah saya itu sudah menghitung apa yang dibuat, paham nggak? HPP. Nah jadi misalkan kayak sebuah kursi gitu, wah ini modalnya cuman 30.000, dijual ke pembeli itu bisa jadi 50.000, ada 20.000 dong keuntungan. Nah itu saya dari dulu udah ngitung kayak gitu. Nah, jadi wirausahanya yang saya ambil pengalaman di SMK Negeri 1 Banjarbaru. Jadi mau nanya lagi nih Kak, kenapa awal mula mau berwirausaha tuh awal mulanya gimana? Sampai sekarang jadi miliki kafe, usaha Thai tea tadi, Ya, itu awalnya gimana tuh? Karena dari jiwa dagang ya. Iya. Dari 2013 lah. Sebelum saya menikah itu saya udah mulai berdagang. Dulu dagang online itu susah. Oh iya, soalnya digital belum kayak sekarang ya kan. Dan saya dulu SMA tuh udah punya BlackBerry. Zaman-zamannya BlackBerry. Iya, dan itu langka loh orang punya Iya, BlackBerry. langka. Nah, itu gaji-gaji dari MC dulu dibelikan dibelikan handphone. Nah, dulu di zaman BlackBerry itu saya mulai dagang. Jadi bikin makanan. Dulu pernah dengar mango sticky rice nggak? Mango sticky Ya, makanan dari Thailand. belum Nah, dengar sih. saya udah jual itu 2013. Jual online. Akhirnya buka outlet. Kemudian sekali lagi karena wirausaha itu harus digali dan cukup mengerti, akhirnya mulai saya lanjutkan. Nah, kalau Kukuk itu berdirinya 2017. Jadi itu bentar. Dulu. Jangan tabrakan. Berarti duluan Kukuk dulu. Iya, baru KP. Kalau KP baru aja. Ini silakan. Ada berapa bidang tadi? Jadi kuku Itu makanan. Kemudian saya juga punya wedding organizer, event organizer kayak gitu. Jadi koordinasi, misalkan kalian punya event acara, saya yang running kan. Yang handle. Ya. Terus Production lah. production. Sewain sound gitu. Banyak Oke. Banyak lumayan. Itu pas lagi ini balik lagi ke throwback. Ini bukan riak loh ya. Bukan riak, tapi ini salah satu motivasi. Iya, sebagai motivasi. Jadi apapun jurusan yang kalian ambil di sekolahan tersebut, jangan kepantok di situ. Sebenarnya diri kalian tuh kemana sih? Kayak kalian nih kan DKP ya, mungkin identik dengan desain dan rutinitas. Sekarang bisa lari ke multimedia kan, luar biasa. Ya, apakah nanti next time di era kita ke depannya ternyata digital lebih luas lagi? Siapa tahu mungkin setiap orang mau presentasi harus via Zoom dan kalian punya tim khusus untuk itu. Nah, jadi jangan terpaku, ambil ilmunya yang mana. Ini salah satunya. Saya ada beberapa produk tuh ya kan, tadi saya bilang. Sekarang yang pegang branding iklan saya itu alumni SMK 1, Mas Edi, angkatan pertama ya Bu ya? Iya, angkatan pertama. Angkatan pertama loh si Mas Edi itu. Nah, sekarang dia pegang semua iklan saya, sosial media, offline, online, dan branding itu sangat penting. Dan tahu saya harus bayar itu berapa? Mahal minta ampun. Kalau boleh dikasih tahu range harganya aja, range. Oke.
per bulan satu produk 1.500.000. Coba, sekarang dia pegang salah satu percetakan di Banjarbaru, percetakan besar. Oke. Saya nggak perlu sebut namanya. Dia HRD di situ. Ditambah nilai plusnya di grup saya, di usaha saya. Dan itu dia open masih freelance buat usaha-usaha yang lain. Misalkan kamu punya usaha pisang goreng, lari ke Edi. Nah, sekarang DKP menguntungkan kan? Iya. Sangat menguntungkan sih Iya. untuk kami sekarang umurnya. Nah, tapi Edi berproses. Oke. Nah, dan saya profesional dengan Edi. Tanya Edi, saya tidak pernah menawar Edi harga teman. Itu sih yang paling Itu penting. itu Ya. Paling penting Tapi itu. kenapa teman tidak berani menawar harga teman? Nah, ini kalian tampilkan yang paling terbaik hingga orang bingung untuk memberi harga. Ya. Iya. Jadi Oke. apa yang kalian kasih ke klien, dia tidak akan komplain. Seperti saya, wedding organizer, dia mau punya pesta pernikahan yang besar seperti ini dengan dekorasi seperti ini, makeup segini, kita share, dia nggak bakal bingung, karena dia dapat apa yang dia bayar ke saya. Oke. Gitu. Ini tentang wedding organizer gitu. Oke. Nah, nanti misalkan kayak ada kebutuhan kayak fotografi atau kameramen lah gitu. Kami Ya. bisa aja, kami Nah, siap itu kan, aja. ya kan, akhirnya muncul. Heeh. Makanya kadang-kadang koneksi itu kita harus lihat peluang dulu, baru kita bisa kembangkan. Ya. Iya. Sama seperti saya memulai wirausaha itu, saya harus melihat, jangan terpaku pada satu titik. Kalau dibilang, saya ini salah satu alumnus yang sama sekali tidak dapat arahnya ke perkayuan. Kalau teman-teman saya buka apa? Kusen, ada. Angkatan saya ada buka kusen, kemudian dia buka kayak ukir-ukiran, masih ada. Oke. Ada yang kerjanya di PU. Jadi kan gambar bangunannya masuk. Nah, kalau saya kan lari nih dari perkayuan ke entertain. Nah, itu. Tapi ilmu dagangnya yang saya ambil. Jadi sebuah karya tuh pasti ada nilainya. Iya, benar. Panas ya Pak ya? Panas Kayak dalam goa kita nih. Panas sekali. Ini Pak. Ini mungkin pertanyaan yang umum ya. Ya. Pertanyaan umum yang sering ditanyakan nih. Iya. Capek nggak jadi wirasawan? Nggak ada. Nggak ada capek? Nggak ada. Karena saya menikmati pekerjaan. Apalagi semua bidang usaha saya di backup dengan istri. Kita berdua dan sambil pacaran, sambil cinta-cintaan dan menghasilkan. Itu yang seharusnya itu ya yang Ya, sekarang yang karena memang dilakukan. cintai pekerjaan kamu sampai kamu lupa lah akan segalanya. Karena kalau kalian nggak enjoy dengan pekerjaan yang kalian jalankan tuh susah. Kalian belum pernah jadi karyawan toh? Belum ya. Suatu saat kalian ikut di karyawan. Oke. Sekarang kayak gini perbandingannya. You punya gaji 1 juta, tapi kerja you seperti orang gaji 5 juta. Oke. Dibandingkan orang yang gajinya 5 juta, kerjanya seperti orang yang 1 juta. Nanti biar bos yang menilai dan biar yang di atas yang ngebalas. Pasti berkah usahanya, pasti berkah kerjanya. Ya, cintain aja kerjaan. Dimanapun kerja, kalau bidangnya sama ya udah. Itu kan pas lagi kerjaan itu buat mencintai itu kan tuh butuh proses ya kan. Proses. Nah, mungkin pas lagi prosesnya itu kan bisa dibilang ada disebut juga dengan bosan dan lain-lain. Oh, itu jelas. Nah, gimana sih cara kita ngehandelin pas lagi berproses, pas lagi bosan, pas lagi kita mau stop atau mau gimana gitu? Gimana cara ngandelin? Jadi begini, terkadang kalau kita jadi karyawan di bawah, itu ada karyawan yang di atas yang kadang-kadang nyebelin. Iya, itu pasti itu. Ya, nanti kalian magang juga bakal ngerasa seperti itu. Iya. Nah, terkadang kita juga kerja terlalu ngegas tapi nggak ada apresiasi dari pemilik usaha, itu juga bikin kita down. Nah, satu kuncinya apresiasi aja diri sendiri. Oke, aku bulan ini ada target gini, tercapai, udah tepuk tangan buat diri sendiri aja lah, nggak bakal bosan. Gitu aja. Jadi nanti kalaunya si atasan nggak respon dengan kita atau gimana pun ya, maksudnya bosan dengan kondisi itu, keluar dulu dari zona itu, bikin yang baru, targetnya gitu. Misalkan kamu kebiasaan dapat deadline dari owner nih, deadline desain aja, padahal kamu punya
keahlian di multimedia, ngedit video. Kenapa enggak dari deadline yang kamu bikin itu dirangkum, bikin satu video buat diri sendiri. Ini loh pekerjaan kita selama 2020 kemarin. Dan orang melihat itu, wah keren nih buat desain, pasti kontak person dong. Iya dong. Nih, Bu Eka nih mahal loh bayar marketing nih Bu Eka. Saya biasanya seminar loh ini. Mumpung gratis ya kan, kita kulik-kulik aja. Kita share juga buat alumni-alumni dari SMK Negeri 1 Banjarbaru. Kemudian rekan-rekan yang hadir mungkin nonton yang masih sekolah juga. Jadi apalagi di masa sekarang kan mungkin lebih aktif online ya. Iya, lebih aktif online. Nah, itu juga harus dipahami, memang keadaannya sekarang berbeda, tapi ilmu itu terus harus dituntut. Benar-benar. Ini kembali lagi ke zaman sekolah ya. Iya. Zaman sekolah nih. Kakak pernah nggak jenguk-jenguk adik kelas gitu pas ke sini? Zaman-zaman yang masih belum offline, belum online ya, kayak 2000 yang tahun-tahun kemarin. Ada. Itu ngelihatnya gimana? Perasaannya, kayak perbandingannya zaman kakak sama zaman sekarang. Sangat kesal ya sebenarnya. Sangat kesal. Kok bisa sangat karena kesal kayak gitu? Dulu orang sekolah itu karena gini nih, dulu murid-murid itu berbondong-bondong buat menjadikan sekolah itu ikonik. Tentu dari prestasi dong. Sekarang anda ini tinggal masuk sekolah karena udah dapat nama itu tadi. Oh di SMK 1 aja dulu ada kelulusan terbaik ini. Nah, kesalnya sih di sisi fasilitas. Iya sih. Jadi ini hubungannya sama kalian. Jadi dulu itu saya tuh ya tertarik dengan DKP. Dulu ada pelajaran itu ya, komputer ya Bu Eka ya. Dan itu gurunya Pak Dayat. Nah kita diajarin ngetik, diajarin Microsoft Excel kayak gitu macam-macam lah. Itu kita tertarik. Tapi dulu tuh lumayan rollingnya panjang. Seminggu sekali baru ke lab. Paham. Iya. Dan kami nggak malas. Nah sekarang yang kami lihat adik-adik ini fasilitasnya lengkap, tapi masih banyak yang pemalas. Nah itu jangan sampai seperti itu, karena dulu juga seperti perhotelan itu kan agak bingung. Jadi guru-guru kasih materi cara mengasur itu apa? Ini masang alas. Alas bingung karena tidak ada tempat eksekusinya. Prakteknya nggak ada. Nah, jadi dia harus magang dong. Sekarang kan ada gambaran hotel seperti apa. Nah, dengan fasilitas itu sangat disayangkan kalau adik-adik tidak menggunakannya dengan benar. Nah, jadi saya kesal sebenarnya. Dulu juga kami waktu upacara kan pakai batu di depan sini. Sekarang tadi saya masuk bata pres. Keren gitu kan. Nah dulu batu nggak ada yang bolos loh upacara. Sekalipun nggak pakai topi tetap upacara. Paling kan upacaranya beda di sini di samping ini di samping TU. Nah, karena kan hukuman. Tapi kan semangat. Nasionalismenya kuat tuh buat upacara. Padahal dulu muridnya cuma 10 orang loh perkayuan. 10 orang. Jadi kebayang nggak kalau dapat tugas, misalkan Ibu Eka bilang minggu depan kayu ya yang jadi petugas upacara. Habis. Buat paduan suara aja berapa gitu kan? Coba bikin pemimpin upacara yang bawa bendera. Akhirnya apa? Minjam anak-anak DKP, minjam anak tekstil. Collab. Gabungan. Ini balik lagi masih sama ke zaman sekolah. Dulu pernah nakal gak sih sekolah? Nakal. Gimana tuh? Bisa diceritain nakalnya? Karena kalau nggak ada murid nakal, guru BP nggak kerja. Ya. Bener. Nggak apa-apa. Aku anak nakal. Gimana tuh? Bisa diceritain mungkin bolos atau gimana? Oh, lebih. Main cewek? Enggak. Oh, siapa tahu gitu mojok, dibojok. Enggak. Enggak punya pacar. Ada punya pacar tapi pacar orang dulu. Ya, nakal. Sangat nakal. Tapi diimbangi dong dengan maksudnya nakal itu kan tidak harus mempengaruhi akademis. Misalkan orang nakal itu dia
sering tawuran. Nah, sering tawuran. Kemudian jadi dulu kan saya wali kelasnya Bu Maya. Kemudian kelas 2-nya itu pernah sampai kayak seperti mau stres gitu. Karena ketika meeting, ibu ini kayak diomongin sama guru-guru yang lain. Bu, murid kamu itu aduh, saya ngomong juga ikut ngomong. Siapa Bu? Ya Rahmat. Terus juga laporan kan. Kemudian kita juga pernah ditegur kayak gitu, langsung personal, langsung Rahmat gimana mau berubah gitu. Tapi itulah kondisinya. Jadi karena mungkin kami ini anak bengkel kriya kayu itu, jadi kami tuh kayak senang dengan hal-hal yang konyol lah istilahnya. Tapi belajarnya tetap. Dan saya salah satu yang ranking 1 terus ya Bu ya. Saya selalu ranking 1. Bingung tuh kok bisa. Iya. Kadang nggak kontras banget gitu. Iya, ya jadi makanya tadi kamu boleh nakal tapi jangan membenci guru kamu. Oke. Karena kebanyakan murid itu dia nakal tapi dia membenci personal guru itu. Misalkan contoh, kamu nggak mau masuk pelajaran Ibu Eka, misalkan di pelajaran Ibu Ena kamu masuk. Harusnya kamu ngomong aja sama Bu Eka gitu. Bu, saya nggak nyaman dengan kondisi ini, ada solusi lain nggak? Guru ini kan orang tua kita kan, nggak mungkin orang tua marah-marah betul tuh, nggak ada. Oke. Itu jadi solusinya adalah misalkan ada apa, ada masalah, ada suatu problem langsung dibicarain ya kan. Nanti kamu kan punya rumah tangga kan. Iya sih, pasti. Nah juga nanti. gitu. Amin. Kalau ada sesuatu hal yang itu harus diomongin. Aku salah apa sih sebenarnya? Nah, tanya Bu Eka. Dulu aku emang suka di 2009 itu aku sudah pandai ngomong. Dulu aja waktu terlambat di depan sini, dulu ada Pak Udin ya, Pak Udin. Pak Udin. Kamu terlambat, Mat. Kalau mau pulang aja. Saya bilang aja nggak ada kata terlambat buat belajar. Tapi itu memang aku suka belajar. Bahasa Indonesia paling suka. Oke.